Bertemu kembali di Sunia Gita Channel. Kali ini saya membahas tentang peristiwa Perang Puputan Badung yang terjadi pada tanggal 20 September 1906. Saat ini terjadi dua tafsir tentang peristiwa Perang Puputan Badung tersebut. Oke teman-teman, sebelum saya melanjutkan konten ini, buat teman-teman yang belum subscribe, lakukan subscribe sekarang juga. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, jangan subscribe lagi. Subscribe itu hanya perlu dilakukan sekali saja. Kita langsung saja ke pokok cerita pada konten ini yang membahas tentang peristiwa Perang Puputan Badung. Jadi saat ini terdapat dua tafsir atas kejadian yang terjadi pada saat Perang Puputan Badung tersebut. Bercerita sedikit, beberapa tahun yang lalu sempat dirayakan genapnya 100 tahun Hari Puputan Badung. Jadi memperingati peristiwa Perang Puputan Badung tersebut, ada sebuah rangkaian tari kolosal yang digelar di ruas jalan, tepatnya di depan Hotel Ina Heritage Jalan Veteran, yang diikuti oleh 400 orang penari. Mereka mayoritas mahasiswa Institut Seni Indonesia atau ISI Denpasar yang ditata oleh Ibu Retno Maruti. Tari kolosal ini mengisahkan pasukan berani mati yang dipimpin oleh Raja Denpasar, sebuah tragedi yang diawali terdamparnya kapal Sri Kumala dari Banjarmasin di Pantai Sanur. Kemudian penduduk Sanur saat itu memberi pertolongan dengan membawa muatan kapal ke daratan dengan pengawasan dari pemiliknya. Namun Belanda menuduh perbuatan itu sebagai pelaksanaan hukum tawan karang atau hukum menyita. Raja Badung harus membayar tinggi ganti rugi 3.000 ringgit saat itu. Jadi Raja Badung menolak, apalagi rakyat Sanur berani bersumpah di pura bahwa mereka tidak melakukan perampasan. Begitulah kisah sebenarnya. Yang kemudian warga Badung menghadang serdadu Belanda. Keris beradu dengan senapan. Mereka tidak berdaya. Sehingga Belanda mencapai Puri Denpasar. Raja yang sastrawan tersebut tampil ke depan memilih sampai titik darah penghabisan. Begitulah kisah yang selama ini kita ketahui tentang perlawanan seorang Raja Badung mempertahankan harga diri beliau dari penjajahan Belanda. Namun saat ini terdapat sesuatu yang sangat mengagetkan yang datang dari sebuah seminar saat menyambut 100 tahun Puputan Badung. Menerbitkan Seabad Puputan Badung, Perspektif Belanda dan Bali. Jadi buku ini berisikan dokumen-dokumen tentang Perang Puputan yang diedit oleh Helen Creasy, seorang ahli kekawin Bali, Prof. Heng Skulte, ahli sejarah politik Bali, dan Dharma Putra, sejarawan. Diskusi atas buku tersebut mengubah persepsi kita tentang peristiwa Perang Puputan Badung tersebut. Kerajaan Badung baru saja melakukan perluasan kekuasaan dengan cara menyerang kerajaan Mengui dan menjadikannya bagian dari wilayah Badung. Selama seminggu
Badung ditembaki meriam. Rakyat ketakutan semuanya dan banyak yang lari. Yang bertahan dan membantu raja adalah kerabat, punggawa, prajurit, dan rakyat tertentu saja. Penduduk Badung paling banyak saat itu berkisar 10.000 orang. Kemudian jalan frontal yang dipilih oleh I Gusti Ngurah Made Agung memang berbeda dengan puri-puri yang lain saat berkonfrontasi dengan Belanda. Sebagai contoh, Puri Karangasem, Puri Ubud, dan Puri Gianyar itu misalnya mereka melakukan strategi perjanjian diplomasi damai. Dokumen tulisan H.M. Van Widi yang dimuat dalam buku Seabad Puputan mengilustrasikan betapa minimnya keikutsertaan rakyat. Widi adalah seorang turis kaya yang saat itu sedang berplesir ke daerah Badung. Ketika mendengar ada ekspedisi militer Belanda di Bali Selatan, dia minta izin untuk ikut embedded jurnalis. Bukti lain juga tidak semua kerabat kerajaan mendukung perang ini ditemukan oleh Nyoman Wijaya pada sebuah manuskrip di Arsip Nasional Jakarta. Manuskrip ini adalah catatan proses verbal 9 tawanan yang ditangkap Belanda pada saat perang 1906. Semua ini adalah anggota dari kerajaan, 2 dari kerajaan Badung dan 7 dari kerajaan Tabanan. Arsip itu semacam BAP atau berita acara pemeriksaan. Pada saat itu terjadi di Pulau Lombok yang dikenal dengan nama dokumen Mayura. Linknya ada di atas. Kalau teman-teman mau lebih lengkap lagi tentang dokumen Mayura. Dari Puri Denpasar ada I Gusti Alit Made Karta dan I Gusti Ngurah Alit, yang dalam arsip tersebut mengungkapkan bahwa mereka menolak perang dan tidak mau mematuhi perintah seorang raja saat itu. Kemudian pada tanggal 20 September pagi hari, jurnalis Widi melihat pemandangan yang menggetarkan jiwanya. Gusti Ngurah dan para bangsawan lainnya dan pejabat-pejabat lainnya mengenakan pakaian bersulam emas dengan keris bergagang emas. Para wanita berhias diri menggunakan baju putih, membiarkan rambutnya terurai. Kemudian pada jam 9 pagi, Raja menerima berita bahwa musuh telah masuk ke Denpasar. Dia segera memimpin pawai yang tragis tersebut, yang terdiri dari 250 orang. Setiap orang, baik laki-laki atau wanita, mereka membawa keris dan ada juga yang membawa tombak panjang. Kemudian cerita selanjutnya terasa jelas di mata jurnalis Widi tersebut. Berkali-kali kapten dari pihak Belanda memberi komando agar iring-iringan berani mati tersebut untuk berhenti. Jadi pihak Belanda berkali-kali memberi komando pada iring-iringan pasukan yang berani mati tersebut untuk berhenti. Namun perintah untuk berhenti dari Belanda tersebut tidak digubris sama sekali, sampai iring-iringan tersebut berjarak sekitar 70 langkah dari pasukan Belanda, yang kemudian akhirnya tembakan dari pihak Belanda terpaksa mereka lancarkan. Gusti Ngurah Made Agung tersebut akhirnya gugur
pada tembakan pertama. Jadi Raja Badung ke-7 tersebut saat itu wafat di pertempuran tersebut, dan begitu sebagian dari kerajaan Badung tersebut wafat terkena tembakan peluru dari pihak Belanda, akhirnya mereka memutuskan untuk tetap maju, dan sebagian yang sudah terluka akhirnya memutuskan untuk menghunuskan kerisnya ke badan mereka sendiri. Dan ada pula yang sudah dalam kondisi kritis dan parah, akhirnya dengan terpaksa menusukkan kerisnya pada saudara atau kerabat atau teman dari pasukan kerajaan Badung tersebut. Jadi analisa yang dibuat oleh jurnalis Widi tersebut mungkin sedikit berbeda dari cerita yang saya dapatkan dari pihak Penglingsir Puri, bahwa kejadian itu sebenarnya pihak kerajaan Badung nekat mendekat ke arah pihak Belanda, menerjang peluru-peluru yang sudah berterbangan di depannya. Dengan kondisi seperti itu, maka dengan waktu yang sangat singkat, sebagian dari pasukan kerajaan Badung tersebut wafat seketika di medan pertempuran. Kemudian dilanjutkan dengan pasukan yang lain tetap maju ke depan yang terkena tembakan, namun belum wafat saat itu akhirnya memutuskan untuk menghujamkan keris tersebut pada diri mereka masing-masing. Jadi itulah kronologis yang terjadi saat perang Puputan Badung tersebut. Tapi justru itu Puputan bisa menjadi polemik. Orang bisa mempertanyakan kenekatan wafatnya seorang raja membawa seluruh isi puri. Sebuah tindakan yang suci ataukah sebuah ketidakrasionalan? Menurut cerita dari Penglingsir Puri, ada yang bercerita bahwa sebelum diputuskannya perang Puputan Badung tersebut, Raja Badung ke-7 tersebut sempat berkonsultasi dengan pihak pendeta. Sang raja bertanya kepada pendeta, apakah apabila mati dalam pertempuran akan mendapatkan sorga? Sang pendeta menjawab, tidak. Pada prinsipnya dari pihak pendeta tidak mengizinkan untuk melakukan perang Puputan. Namun Raja ke-7 kerajaan Badung tersebut bersikukuh untuk tetap melaksanakannya. Menurut Profesor Parimarta yang lulusan Amsterdam saat itu, kemungkinan di benak dari Raja ke-7 tersebut adalah suatu yatnya atau pengorbanan suci karena watak rohani yang dimiliki oleh Raja ke-7 tersebut. Maka kurang berpikir taktis terhadap situasi yang dihadapi saat itu. Sebagai acuan lagi, seperti yang dilakukan oleh Raja di Buleleng pada tahun 1846, karena persoalan Tawan Karang, purinya dibombardir Belanda, tapi tidak melakukan Puputan. Seranya bergerak mundur 6 km ke timur ke Jagaraga, membangun benteng pertahanan kuat yang disebut Supit Urang saat itu. Itu menunjukkan bahwa beliau
yang pada saat itu berumur 30 tahun. Namun pertanyaannya, apakah semua yang wafat dalam perang Puputan tersebut semuanya masuk surga loka? Silahkan teman-teman menjawabnya pada kolom komen. Jadi banyak mitos tentang Puputan yang perlu kita bongkar, dan akhirnya dari pembicaraan konten ini terjadilah dua tafsir sejarah yang terjadi. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan ditulis di kolom komen. Oke teman-teman, begitu saja video dari konten Sunia Gita channel kali ini. Sampai bertemu di video berikutnya. Bye.